Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Melanjutkan program belajar kita, program belajar P3K tahap 3 kompetensi teknis PGSD 2021 untuk seri yang ke-8. Tentunya semua soal-soal ini kita peruntukkan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menghadapi seleksi tahap 3, di mana seleksinya lebih lebih sengit gitu ya, karena jumlah form pastinya juga sudah tidak terlalu banyak dan pesaingnya dari guru SMP, guru SMA nanti bisa bersaing sama, bahkan lintas daerah juga bisa bersaing ya gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang daerahnya tidak ada formasinya, teman-teman bisa mendaftar di daerah lain gitu, karena di tahap 3 ini sudah full kompetensi, full kompetisi, full persaingan. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi seleksi tahap 3 ini dengan belajar serius. Oke teman-teman, silakan simak untuk pembahasannya sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal tentang makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bacakan dulu soalnya ya. 1. Cita-cita bangsa Indonesia itu tertuang dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah, teman-teman, kita kelihatannya di tahap 2 kemarin kita sudah pernah membahas ini gitu ya, tentang sebenarnya makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea 1 sampai alinea 4 itu seperti apa sih? Kita sudah pernah membahas itu. Dan untuk menguatkan hal itu, kita akan bedakan antara cita-cita dan tujuan. Jadi ini penting teman-teman. Kadang teman-teman itu terjebak ketika menjawab tentang cita-cita dari bangsa Indonesia atau cita-cita nasional, itu banyak teman-teman itu yang menyamakan dengan tujuan nasional, padahal cita-cita nasional dan tujuan nasional itu tidak sama gitu ya. Oke, saya berikan pembahasan khusus untuk membedakan mana itu cita-cita, mana itu tujuan gitu ya. Jadi kalau cita-cita itu yang dimaksud cita-cita nasional itu ya cita-cita kemerdekaan kita. Cita-cita kemerdekaan kita itu secara gamblang itu sebenarnya dirumuskan dengan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Jadi alinea kedua itu cita-cita proklamasi kita, di mana kita itu mengendaki atau bercita-cita menjadi negara Indonesia yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat, yang adil dan makmur. Itu adalah cita-cita gitu ya. Sementara kalau tujuan itu alinea keempat ya, alinea keempat itu tujuan nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan nasional kita atau tujuan negara kita, di mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran serta tujuan memajukan kesejahteraan umum dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi teman-teman harus membedakan, itu harus cita-cita nasional atau tujuan nasional. Dua-duanya ini tidak sama. Jadi kalau pertanyaannya tentang cita-cita, maka jawabannya adalah alinea 2. Kalau pertanyaannya tentang tujuan, maka itu jawabannya adalah alinea keempat. Jadi jawaban kalau diminta untuk menjawab cita-cita yang mana, berarti yang alinea 2. Berikutnya, faktor yang tidak mendukung kemajuan Singapura. Jadi nanti teman-teman itu harus belajar negara-negara ASEAN gitu ya. Mengapa negara Singapura maju, kemudian komoditas-komoditas ASEAN seperti apa, hal-hal yang menonjol dari masing-masing negara-negara ASEAN itu seperti apa, teman-teman harus membaca itu gitu ya. Oke, yang ditanyakan di sini faktor yang tidak mendukung kemajuan Singapura, berarti teman-teman harus tahu faktor yang mendukung kemajuan Singapura apa, nanti yang bukan yang mana. Apakah kita lihat yang opsi A, sektor industri yang maju, sektor perdagangan dan jasa menjadi pendukung, kemudian lokasi strategis di jalur perdagangan, sektor pertanian yang sudah maju, kemudian yang E, sumber daya manusia yang berkualitas. Oke teman-teman, kita tahu bahwa Singapura itu salah satu negara ASEAN dengan ukuran geografis atau ukuran batas negara yang sangat sempit sekali, kecil sekali ya. Tapi kok bisa menjadi negara maju? Padahal di situ tidak ada komunitas-komunitas pentingnya, luas lahan yang sempit dan lain-lain. Itu kenapa menjadi negara maju? Oke, sebabnya karena ini teman-teman, saya akan berikan penjelasan ini. Jadi
mengapa Singapura menjadi negara maju. Yang pertama itu Singapura itu punya sektor industri dan jasa. Ya, sektor industrinya dan jasanya berkembang pesat di sana, industrinya berkembang pesat. Jasa juga terutama untuk jasa perbankan itu sangat tinggi, jadi pariwisata juga tinggi. Jadi industri perbankan, industri pariwisata serta industri-industri produktif lainnya itu sangat berkembang ya. Ini sumber penghasilan utamanya dari situ. Industri jasa. Kemudian yang kedua itu tentu saja Singapura itu punya SDM yang mumpuni, unggul, termasuk unggul karena di situ memang banyak sekali gitu ya caranya SDM-nya berkualitas, sangat berkualitas, punya keterampilan, life skill-nya tinggi ya, sehingga itu menopang dari kemajuan negaranya. Kemudian yang ketiga itu tentang lokasi. Jadi Singapura itu kan letaknya di jalur perdagangan persis ya, letaknya berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Di situ adalah jalur perdagangan, terutama untuk wilayah kelautan itu pasti lewatnya di situ gitu ya. Jadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan, misalkan lewat jalur kapal itu Eropa juga lewatnya ke situ gitu ya. India kalau mau berdagang ke Jepang atau Cina juga lewatnya di situ. Memang sebagai lokasi strategis dalam perdagangan pasti lewatnya di situ gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu karena lokasinya strategis maka berdampak pada perdagangan. Jadi sektor perdagangan di kawasan Asia Tenggara itu Singapura sangat maju. Karena memang letaknya strategis tadi ya. Teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman itu punya kawasan atau punya tanah di wilayah strategis ya, banyak lalu lalang dari para penduduk, pasti di situ kalau mendirikan usaha perdagangan juga akan ramai. Itu memang hukum alamnya seperti itu gitu ya. Dan pemerintah pemerintah Singapura juga mendukung dengan industri-industri perdagangan, industri jasa, industri yang lain produktif juga sangat mendukung. Jadi memang itu menjadi faktor penentu dari kemajuan negara Singapura. Berikutnya, ini peran pemerintah. Jadi tidak hanya masing-masing pihak swasta maupun pribadi maupun badan usaha yang mengandalkan sektor industri jasa perdagangan, selain juga sumber dayanya juga mumpuni dan lokasinya juga strategis. Pemerintah Singapura juga punya peran andil besar dalam hal pengawasan pembangunan ekonomi. Jadi ya misalkan kebijakan-kebijakan yang diberikan juga sangat mendukung untuk sektor-sektor industri, jasa, perdagangan dan lain-lain. Jadi ini menjadi perhatian khusus. Nah, oleh karena itu dari kelima faktor pendukung Singapura ini menjadikan negara Singapura menjadi salah satu macan Asia. Ya. Macan Asia sekarang menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Indonesia bahkan kalah. Dulu Indonesia pernah menjadi macan Asia, sekarang sudah tidak lagi gitu ya, karena memang tidak bisa mengendalikan 5 hal yang penting ini. Padahal Indonesia juga punya potensi yang sama gitu ya. Jadi mana yang tidak mendukung, tadi yang mendukung ya, sekarang mana yang tidak mendukung. Kalau kita lihat opsi A, sektor industri yang maju, oke, yes ya. Perdagangan jasa menjadi pendukung, yes. Lokasi strategis, yes. Sektor pertanian yang maju, nah ini yang jawaban yang D ini tidak ya teman-teman, karena di Singapura itu tidak punya lahan luas ya, jadi sektor pertaniannya tidak dikembangkan gitu ya, tidak bekerja pada sektor pertanian. Utamanya di Singapura itu industri, jasa, perdagangan ya, perbankan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Berikutnya perhatikan tindakan-tindakan berikut. 1. Menjaga ekosistem dan habitat penyu, membudidaya telur penyu untuk dijual, tidak membeli souvenir dari cangkang penyu, tidak berkunjung ke tempat-tempat yang mengeksploitasi penyu, atau yang kelima itu menjadi pengrajin souvenir-souvenir dari cangkang penyu. Upaya untuk menjaga kelestarian penyu adalah nomor berapa? Apakah 134, 123, 132, 145 atau 245? Oke, untuk menjawab seperti itu kita akan berikan sebenarnya upaya pelestarian penyu itu seperti apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melestarikan penyu. Penyu itu kura-kura kecil itu loh teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui latar belakang kenapa kok pelestarian penyu itu merasa punah ya, hampir punah gitu ya.
Pertama, tidak membuang sampah sembarangan di habitat penyu atau laut. Ini tidak membuang sembarangan itu tidak hanya di laut, juga di darat itu juga berpengaruh terhadap laut, karena kita tahu bahwa kenapa sampah sampai ke laut itu karena memang gaya hidup, membuang sampah sembarangan, pola hidup yang demikian itu nanti sampah terkumpul dalam sungai, kemudian hilirnya tetap ke laut. Jadi semua sampah pasti masuknya biasanya ke laut gitu ya teman-teman ya. Dan itu nanti akan merubah ekosistem dari laut ya, mencemari laut sehingga ekosistem dari penyu pun juga terganggu. Kemudian berhati-hati saat membeli souvenir liburan yang terbuat dari hewan langka seperti penyu. Ini karena banyak pengrajin souvenir itu mengambil barang-barang dari cangkang penyu kemudian dijual sebagai souvenir. Nah, kalau kita membeli barang-barang atau souvenir yang berasal dari hewan langka tersebut, berarti kita mendukung untuk kepunahan dari penyu itu sendiri, mendukung perusahaan ekosistem itu sendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu harus menjadi ekowisata atau ekoturism gitu ya. Ekowisata itu artinya sebagai turis atau sebagai wisatawan itu harus benar-benar berpengetahuan tentang kelestarian ekologi gitu ya. Jadi tidak membeli souvenir itu termasuk jenis ekowisata. Atau mungkin teman-teman bisa seperti ini, pariwisata yang berwawasan lingkungan tadi ya, ekowisata tadi ya, penting sekali ya, memperhatikan keseimbangan nilai-nilai. Jadi selain itu jangan berkunjung ke tempat-tempat yang mengeksploitasi penyu. Jadi tempat-tempat yang eksploitasi penyu, kemudian souvenir tadi ya jangan dikunjungi. Nah, kalau memang dikunjungi berarti kita termasuk mendukung gitu ya, mendukung sektor ekonominya mereka, berarti kita mendukung kepunahan penyu itu sendiri. Kemudian adanya kesadaran komunitas sekitar tentang pentingnya eksistensi penyu. Jadi tidak membunuh penyu, tidak menggunakan telur-telur penyu untuk dikonsumsi gitu ya. Pentingnya untuk menjaga kelestarian penyu kenapa? Karena di situ nanti kita sudah tidak bisa lagi melihat penyu ketika penyu itu punah. Dan data menyebutkan bahwa jumlah penyu di Indonesia itu sudah sangat kritis gitu ya, tinggal sedikit gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara juga harus mendukung kelestarian penyu. Oke, kita lihat berarti ya, yang menjaga kelestarian penyu yang benar itu kalau nomor 1 menjaga ekosistem dan habitat penyu, yes. Membudidaya telur penyu untuk dijual, no ya, tidak mungkin ya. Tidak membeli souvenir dari cangkang penyu, yes ini ya. Kemudian tidak berkunjung ke tempat-tempat yang eksploitasi penyu. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, 4. Kemudian teman-teman akan disajikan gambar. Di situ ada gambar laut, lautnya penuh sampah ya. Perhatikan gambar, di situ ada gambar laut, lautnya penuh sampah, plastik, sampah semuanya gitu ya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Apakah A, tidak memancing di laut, B, tidak menggunakan armada laut untuk transportasi, C, memilih menggunakan transportasi udara untuk berpergian, yang D, menggunakan tas sendiri sebagai bungkus saat berbelanja, atau E, tidak menjadikan kawasan pantai sebagai tempat pemukiman. Jadi teman-teman, tadi saya sudah mengatakan ya, kenapa laut itu penuh sampah? Karena pola hidup di daratnya juga membuang sampah sembarangan itu ya. Ada hubungan antara hulu dan hilir gitu ya. Hilirnya memang di laut, tapi memang akar sebab musababnya adalah pola hidup dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, kemudian di tempat-tempat ya, tempat-tempat sembarangan lah. Itu nanti akhir-akhirnya juga akan menuju ke laut kan. Jadi laut nanti penuh sampah gitu ya. Nah, lalu cara mengatasinya bagaimana? Oke. Cara mengurangi masalah sampah di laut ya. Pertama itu aktif dalam menjaga kebersihan. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, meskipun kita tinggal tidak di wilayah laut, namun kita juga berkontribusi besar kalau kita membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Karena kita tahu bahwa sungai itu hulunya, hilirnya di laut gitu ya. Kemudian yang kedua, hati-hati ketika membuang sampah plastik. Jadi beberapa banyak itu sampah-sampah plastik itu kan tidak bisa terurai gitu ya teman-teman ya.
Maka kita banyak gerakan ya, kita sudah sering melihat banyak gerakan untuk mengurangi dampak dari penggunaan sampah plastik. Termasuk program 3R itu ya, reduce, reuse, recycle. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gantikan sedotan plastikmu dengan sedotan stainlessnya. Ini salah satu juga program 3R ya, reduce, reuse, recycle. Ini bagian kalau gantikan sedotan plastikmu dengan sedotan stainless steel, itu berarti maksudnya reduce. Ini juga upaya mengurangi sampah plastik gitu. Kemudian usahakan menggunakan tas kain, ini juga reduce juga gitu ya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik dalam membungkus barang, ini juga reduce ya. Jadi hubungannya dengan tadi, kenapa air laut penuh dengan sampah plastik, itu karena memang pola hidup di daratnya itu banyak membuang sampah sembarangan gitu ya, tidak cinta lingkungan ya, tidak berwawasan lingkungan. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Apakah A, tidak memancing di laut? Nah, memancing di laut itu tidak menjadi masalah gitu ya, tidak mengganggu ekosistemnya. Kemudian yang B, tidak menggunakan armada laut untuk transportasi. Ini juga terlalu berlebihan. Ini maksudnya itu armada laut itu juga bisa-bisa saja, itu tidak mencemari lingkungan kok. Yang ketiga, memilih menggunakan transportasi udara untuk berpergian. Ini juga tidak harus lah. Kita juga harus menggunakan transportasi yang memang hemat biaya. Kalau di laut kan hemat biaya, transportasi murah lah. Yang D, menggunakan tas sendiri sebagai bungkus saat berbelanja. Ini termasuk program 3R. Jadi ini program 3R itu salah satu penanggulangan sampah plastik. Jadi D ini masuk gitu ya. Yang E, tidak menjadikan kawasan pantai sebagai tempat pemukiman. Jadi kalau tempat bermukim saja jadi tidak masalah ketika para penduduknya itu sadar akan lingkungan ya, punya sadar ekologi, kelestarian ekologi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi D. Next, berikutnya soal-soal seperti ini selalu keluar, jadi teman-teman harus memahami gitu ya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian dari 25 kali 10 dikurangi 8 dibagi 2. Ini mohon maaf sekali, banyak guru SD yang memang tidak paham ya. Nah, padahal itu sederhana sekali. Yang pertama, kerjakan operasi perkalian. Yang kedua, lanjutkan dengan operasi pengurangan. Yang ketiga, operasikan pembagian. Urutan cara mengerjakan yang benar. Jadi teman-teman kita sudah pernah bahas gitu ya, kalau mengerjakan operasi bilangan bulat itu yang paling utama sebenarnya adalah kerjakan dalam kurung dulu, karena di sini tidak ada kurung, maka kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kerjakan perkalian atau pembagian dulu. Lalu kalau ada dua-duanya bagaimana? Kerjakan yang di sebelah kiri dulu atau sebelah awal dulu. Kerjakan yang awal dulu. Kalau ada dua-duanya, yang awal yang mana? Kalau yang pembagian yang awal, kerjakan pembagian dulu. Kalau perkalian yang awal, perkalian dulu gitu, kalau ada dua-duanya gitu ya. Yang kedua, baru kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Kalau ada dua-duanya, kerjakan yang awal dulu gitu ya teman-temannya. Itu menjadi pokok pentingnya seperti itu. Oke, kalau kita mengerjakan 25 kali 10 dikurangi 8 dibagi 2, itu operasinya kan ada 3, kali, kurang, bagi, kali, kurang, bagi. Berarti kita kerjakan yang kali atau bagi dulu gitu ya, yang kali atau bagi dulu, karena di situ ada dua-duanya baik kali maupun bagi, maka kita bisa kerjakan yang kali dulu. 25 kali 10 berarti 250 ya, 250 dikurangi 8 bagi 2, tinggal operasinya 2, yaitu kurang bagi. Kerjakan yang kedua, di situ ada kurang dan bagi, kerjakan yang mana dulu? Bagi dulu gitu ya, bagi dulu. Berarti 250 kita kurangi dengan 8 dibagi 2, 4 gitu ya. 250 bagi 4 baru itu dikurangkan gitu ya, berarti 246. Jadi jawaban yang tepat ya, kerjakan apa dulu tadi? Kali, kemudian bagi, kemudian kurang. Jadi 1, 3, 2. Next, berikut ini fungsi kulit kecuali A, pengatur suhu tubuh, indera peraba perasa, menyimpan kelebihan lemak, pengeluaran CO2 dan uap air. Oke, kita akan lihat ya fungsi kulit. Jadi fungsi kulit itu kita harus pahami dulu bahwa kulit itu termasuk dalam hal sistem ekskresi tubuh atau sistem pengeluaran. Sama halnya dengan sistem pengeluaran urin.
Jadi kulit itu sebagai organ ekskret, ya, ginjal juga organ ekskret gitu ya, hati juga organ ekskret gitu ya. Ya, yang pertama karena di situ sebagai fungsi ekskresi tubuh, maka yang pertama pasti mengeluarkan keringat dan minyak. Kemudian sebagai indera peraba, perasa juga itu ya termasuk ya. Kemudian pengatur kelembapan ya, mengatur kelembapan karena mengeluarkan keringat tadi ya. Mengeluarkan minyak, jadi mengatur kelembapan. Yang berikutnya karena ada minyak, ada keringat, maka di situ juga sebagai faktor pengatur suhu tubuh. Nah, jadi pengatur suhu tubuh. Kalau kita lihat opsi pilihan gantinya pengatur suhu tubuh, yes. Indra peraba, yes. Penyimpanan kelebihan lemak, iya, karena memang kulit itu tempat menyimpan lemak, gitu ya. Kemudian pengeluaran CO2 dan uap air. Nah, kita harus paham ya, pengeluaran CO2, menangkap O2, mengeluarkan CO2 dan uap air itu fungsinya bukan fungsi ekskresi, tapi itu fungsi respirasi. Jadi tidak sama. Kalau ekskresi itu pengeluaran, kalau respirasi itu pernapasan. Kalau mengeluarkan CO2, menangkap O2, kemudian mengeluarkan uap air, itu termasuk fungsinya fungsi respirasi. Jadi kalau yang D itu fungsi dari paru-paru gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat yang bukan berarti yang. Next berikutnya, orang yang sedang bermain skateboard ya, jika kakinya gaya aksi dan reaksi, maka yang menyebabkan pemain skateboard bisa terdorong ke depan. Jadi hubungannya skateboard dengan hukum Newton 3, aksi reaksi ya. Kita lihat opsi pilihan katanya. Aksi kaki mendorong ke tanah, aksi roda berputar berbalik arah, aksi kaki mendorong ke tanah, aksi roda berputar searah, aksi kaki mendorong ke tanah, reaksi roda berputar berbalik arah, aksi kaki mendorong ke tanah, reaksi roda berputar searah. Oke, kita akan lihat itu ya. Jadi ketika kita bermain skateboard, ini gambar bermain skateboard ya, ketika melaju ke depan atau terdorong ke depan, itu posisinya seperti itu gitu ya. Oke, penerapan hukum Newton 3 ini kenapa skateboard bisa bergerak maju atau terdorong depan. Itu yang pertama, kakinya mendorong ke tanah ya, atau ke skateboardnya gitu. Ini lah teman-teman ya, ini arahnya seperti ini, miringnya ya, ini aksinya. Nah, menurut hukum Newton 2, hukum Newton 3 itu setiap kali kita memberikan gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi yang besarannya sama dengan gaya aksi, arahnya berlawanan. Jadi roda yang bawah itu setelah ditekan agak miring seperti itu, maka memberikan reaksi gitu ya, sehingga ini akan terdorong, besarannya sama, F aksi dan F reaksi besarannya sama, arahnya berbeda gitu ya. Jadi arah rodanya jadi seperti itu. Ketika kita mendorong agak miring ke belakang, maka roda akan terdorong ke depan ya, berbalik arah, karena arahnya itu berlawanan, F aksi dan F reaksinya berlawanan gitu ya. Kaki mendorong ke tanah itu aksi agak miring sedikit gitu ya. Kemudian reaksinya dari roda itu ya besarnya sama dengan F aksi, kemudian arahnya berlawanan. Jadi kalau jawaban yang tepat ya opsi C. Nah, nanti saya tidak tahu opsi C, D, E sebenarnya seperti apa. Ini konsepnya seperti ini. Jadi nanti kalau memang opsi C, D, E tidak memenuhi syarat, teman-teman bisa memilih A. Aksi kaki mendorong ke tanah, aksi roda berputar berbalik arah. Ya, kalau itu memang opsinya kalau misalkan aksi dengan aksi semua gitu ya. Kalau ada aksi dan reaksi, maka pilihlah jawaban C. Kalau memang tidak ada kata-kata reaksinya, maka pilihlah jawaban A. Nah, teman-teman yang masih ingat tentang soal ini bisa berkontribusi di kolom komentar. Silakan teman-teman berkomentar di situ. Berikutnya ada A itu buku, B pensil, C pulpen, D penghapus, E penggaris. Nah, keterangannya seperti ini. Harga 2 buku, 1 pensil 12.000, harga 3 pulpen, 1 penghapus itu 7.000, harga 1 penggaris itu 7.000. Persamaan yang senilai adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gantinya seperti itu, ada yang kurang dari, ada lebih dari, kemudian ada yang sama dengan. Oke. Kita buat persamaan dulu, karena bukunya itu A, pensilnya B, maka 2 buku 1 pensil kita bisa tulis 2A ditambah B. Kan gitu ya, 12.000. Kemudian kalimat kedua, harga 3 pulpen 1 penghapus berarti 3C ditambah D.
1D gitu ya, 7.000. Kemudian harga 1 pensil 7.000, E itu 7.000. Nah, kita bisa melakukan langsung ke pembandingan gitu aja. Kita lihat opsi A. 2A tambah B kurang dari E. 2A tambah B kan 12.000. Masa kurang dari 7.000? Kan tidak mungkin gitu ya, deng-dong gitu ya. Kemudian kita lihat yang opsi B. 3C ditambah D. 3C tambah D kan 7.000. E 7.000. Masa 7.000 lebih dari 7.000? Kan tidak mungkin juga gitu ya. 3C tambah D sama dengan 3C tambah D itu 7.000 sama dengan 7.000. Ya, tepat ini jawabannya. Jadi kita sudah tidak perlu memeriksa D dan E karena jawabannya adalah C gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya, jika siswa mengalami kelainan mata rabun, maka yang harus dilakukan guru adalah titik-titik. Yang A, memberikan kesempatan duduk pada bangku paling depan, memperlakukan sama dengan peserta didik lainnya, kemudian memintanya untuk memakai kacamata, memberikan pembelajaran khusus untuk peserta didik dengan kelainan mata rabun. Ya, itu ya. Oke, kita harus tahu dulu ya bagaimana langkah-langkah kita kalau kita memiliki atau menjumpai siswa kita atau peserta didik kita itu memiliki kelainan mata rabun. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan kita sebagai guru ya. Yang pertama itu berikan kesempatan duduk di depan supaya nanti lebih terlihat jelas gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, buat media yang timbul kalau memang rabunnya agak besar ya, rabunnya agak tinggi caranya ya. Paling tidak mendekati asli, jadi penggunaan media itu penting bagi orang-orang atau peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun. Mendekatkan objek sedekat mungkin dengan mata anak. Membuat tulisan atau gambar yang besar, jadi kalau memang diidentifikasi murid-murid dari kita itu ada yang rabun, maka kita jangan menulis di papan tulis atau whiteboard itu yang kecil-kecil, nanti tidak bisa kelihatan, kasihan gitu ya. Nah, pakai warna yang kontras supaya nanti anak-anak itu juga lebih mudah melihatnya. Kemudian gunakan penerangan yang baik di kelas. Jadi mata rabun itu akan semakin parah, tidak bisa melihat ketika di ruang kelas itu gelap itu atau kurang penerangan lah intinya. Jadi kalau ditambah penerangan maka semakin jelas gitu ya. Kemudian kondisikan kontak mata langsung dengan objeknya, kemudian menggunakan objek real konkret. Jadi tadi media ya penting ya. Kemudian menggunakan arah jarum jam untuk menunjukkan letak. Gitu ya. Jadi ada 8 cara itu. Nah, jadi teman-teman bisa jawab ini berarti ya. Memberikan kesempatan tempat duduk kepada bangku yang paling depan, ya ini betul ya. Memperlakukan sama, nanti kalau sama ya ditaruh di belakang, taruh depan, taruh belakang lagi, nanti kasihan gitu ya. Memintanya untuk memakai kacamata, ya, kalau punya uang, kalau tidak punya uang kan kasihan ya. Memberikan pembelajaran khusus untuk peserta didik dengan kelainan mata rabun, ya nanti ya menambah jumlah pekerjaan guru satu. Yang kedua, dan ada yang lebih efektif, yaitu pemberian kesempatan duduk di paling depan. Kenapa kita harus memberikan pembelajaran khusus lagi? Kan itu kan sama, cuma masalah kelainan mata rabun gitu ya. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi A. Next, berikutnya Bu Lina akan mengajarkan huruf bersambung dengan menuliskan "saya mengambil buku di rak meja". Agar huruf yang ditulis indah, maka ukuran huruf yang sejajar adalah titik-titik. Apakah B, D, R, K, L, D, P, J, L, G, P, L, atau G, Y, J. Nah teman-teman, kita sudah pernah bahas ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, atau bagi teman-teman pecinta dari My Channel di tahap 2 kemarin, tentunya teman-teman tidak perlu tidak mengalami kebingungan ya, karena kita sudah menjelaskan detailnya gitu ya. Jadi intinya ketika kita tuh belajar mengerjakan atau belajar mengajarkan huruf bertegak bersambung, maka teman-teman harus tahu konsepnya seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa huruf yang ditulis dengan huruf jambul penuh, artinya jambul penuh ya, agak tinggi. Karena kalau agak tinggi teman-teman golongan tua ya, golongan zaman dahulu itu biasanya kan diajari huruf tegak bersambung, itu pasti tahu betul huruf B, H, K, dan L itu ada jambulnya gitu ya kan. Kemudian ada lagi jambul setengah. Jambul setengah itu tingginya tidak setinggi jambul penuh ya. Misalkan huruf D dan huruf T
itu jambul setengah, tidak setinggi BHKL gitu ya, tidak sejajar artinya ya. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul tidak punya ekor, itu ada huruf A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z, itu semuanya tidak memiliki jambul dan juga bagian bawahnya tidak berekor. Kemudian huruf yang memiliki ekor dan jambul, ada ekornya, ada jambulnya, tapi jambul dan ekornya tidak sepanjang atau tidak sepanjang, ya memang tidak setinggi atau tidak sepanjang yang miliknya. Misalkan jambul tidak sepanjang jambulnya BHKL, ya termasuk ini jambulnya ya jambul setengah, ekornya juga ekor setengah, itu huruf F, ya teman-teman ya. Kemudian huruf yang punya ekor, ya huruf ekor itu ada dua jenis, yaitu ekor penuh dan ekor setengah ya. Ekor penuh itu yang panjang, itu hurufnya 3 huruf G, J, Y. Kemudian ekor yang setengah itu hanya P dan G, ya ekornya tidak sepanjang G, J, Y untuk PG itu gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita cek opsi A, B, D, B itu jambul penuh, D itu setengah, jadi tidak mungkin. Opsi B, K, L, D, K dan L itu jambul penuh, D itu jambul setengah, juga tidak mungkin. P, J, L juga tidak mungkin karena J itu harus berekor penuh. Kemudian G, P, L, G penuh, P itu juga tidak penuh ya kan, P itu tidak penuh kan. Kemudian G, Y, J, nah G, Y, J ini semuanya punya ekor penuh gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Kalimat yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah yang mana? Apakah ibu mencuci piring di dapur? Ibu menyuci piring di dapur. B. Ayah sedang menunjukkan pada Budi cara mempaku dengan martil yang besar. Kemudian C. Cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumur pompa. D. Peserta didik diminta untuk mengkelompokkan tumbuhan tersebut. Yang E. Adik menangis setiap teringat ayah kami, gitu ya. Jadi kita akan cari ejaan yang menggunakan mo itu ya. Oke, kita pertama itu punya aturan begini teman-teman. Imbuhan me itu akan meluluh jika kata dasarnya atau kata awalnya itu berawalan huruf K, T, S, P. Mudah ya mengingatnya, K, T, S, P. Ya, selain dari itu maka tidak boleh meluluh gitu ya. Kita ambil yang opsi A. Ibu menyuci piring, menyuci itu kata dasarnya C, ya cuci gitu ya. Menyuci itu cuci, karena C bukan kata SP maka tidak terjadi peluluan. Jadi yang benar harusnya adalah mencuci gitu ya. Kemudian yang B, mempaku ya, mempaku itu kata dasarnya paku. Karena P itu terjadi peluluan harusnya memaku gitu ya, bukan mempaku gitu ya. Kemudian yang C itu mensiasati itu kan kata awalnya adalah siasat, berarti karena S itu terjadi peluluan harusnya adalah menyiasati bukan mensiasati gitu ya. Kemudian menangis itu kata dasarnya tangis, karena huruf T harus terjadi peluluan maka harus menangis ya. Jadi jawaban yang benar ya yang menangis itu karena sudah benar, yang lain belum benar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Next berikutnya, adat cowongan dan gebuk endi. Adat cowongan dan gebuk endi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat cowongan dan gebuk endi adalah mempertahankan budaya dan adat lokal, atau adat meminta hujan, atau bertahan dari bahaya gempa, atau adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, ataukah E budaya menanam padi. Jadi teman-teman, ternyata banyak sekali pertanyaan tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal Indonesia. Silahkan teman-teman cari sebanyak-banyaknya ya tentang materi kearifan lokal. Nah, contoh kearifan lokal ya kearifan lokal bertahan hidup seperti ini. Kemudian kearifan lokal dalam menangani bencana, kemudian kearifan lokal dalam macam-macam gitu ya. Ternyata banyak kearifan lokal di Indonesia itu teman-teman, berarti harus banyak membaca ya. Silakan baca teman-teman gitu ya. Oke, kita akan kaji untuk cowongan dan gebuk endi ini sebenarnya kearifan lokal bidang apa sih. Nah, jadi
Gebuk Ende dan Cowongan itu sebenarnya adalah adat dari daerah masing-masing ya, baik dari Cowongan maupun Gebuk Ende dari daerah apa, itu adalah adat meminta hujan ya. Apa saja adat meminta hujan dari macam-macam daerah? Yang pertama adalah tradisi cambuk badan Tiban di Tulung Agung ya. Kemudian tradisi ujungan di Purbalingga. Kemudian tari sintren itu di Cirebon itu juga meminta hujan. Tari gundala-gundala itu dari Karo itu juga meminta hujan. Gebuk Ende Karangasem ya, tradisi gebuk Ende itu dari Karangasem. Kemudian tradisi Ojung itu dari Bondowoso, itu juga tradisi meminta hujan. Kemudian Cowongan itu asalnya dari Banyumas ya. Kemudian tari Suling Dewa ya, dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat ya. Itu dari 1 2 3 4 5 6 7 8 itu semuanya adalah adat meminta hujan. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam meminta hujan gitu ya, terhadap yang dipercaya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah adat meminta hujan. Kalau bertahan dari bahaya gempa itu nanti ada Baduy dan Mentawai itu punya adat untuk bertahan gempa gitu ya. Oke, yang lain silahkan teman-teman cari sendiri gitu ya. Next berikutnya, salah satu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Baduy ya, tadi adalah kearifan lokal untuk kehidupannya bertahan hidup. Sekarang kearifan lokal untuk melakukan mitigasi gempa. Itu ternyata masing-masing daerah itu punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Kita lihat yang opsi A, mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, kirai supaya rumah tidak mudah rusak, atau menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa, membangun barak-barak penampungan atau masuk dalam kolong-kolong meja dan kolong tempat tidur, atau membangun bangunan dari beton tahan gempa. Oke, kita akan berikan pembahasan untuk masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya suku Baduy, teman-teman juga harus paham masing-masing kearifan lokal dari daerah-daerah tentang bagaimana memitigasi gempa. Yang pertama itu suku Baduy itu membuat aturan adat atau pikukuh ya. Aturan adat itu dalam bahasa Baduinya pikukuh, itu larangan dalam membuat rumah. Maksudnya larangan dalam membuat rumah itu ya membuat rumah tidak sesuai aturan gitu ya. Jadi orang Baduy itu selalu membuat rumah dengan bahan-bahan yang lentur ya, seperti bambu ya, itu lentur, ijuk ya, kirai, supaya rumah itu tidak mudah rusak ketika terjadi gempa. Rumah itu juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Jadi nanti ada bawahan gitu ya, supaya nanti tidak langsung bersentuhan dengan tanah gitu ya. Kemudian next berikutnya adalah daerah Mentawai. Daerah Mentawai itu menggunakan pertanda dari tupai dan ayam. Jadi memelihara tupai dan ayam atau memperhatikan tupai dan ayam ketika akan terjadi gempa. Jadi sebelum terjadi gempa itu biasanya tupai dan ayam itu sudah ribut sendiri. Jadi itu merupakan warning gitu ya, alarm buat suku Mentawai, menandakan bahwa ada gempa, maka harus segera mencari perlindungan gitu ya. Kemudian mitigasi gempa untuk masyarakat dari Tanah Ain Nusa Tenggara Timur ya, itu memberikan sesajen kepada sang naga. Ini sang naga itu dipercaya sebagai yang menguasai gunung-gunung berapi gitu ya. Nah itu, jadi nanti kalau sang naga marah maka terjadi gempa, maka sarannya adalah memberikan sesajen. Itu kearifan lokal dari masyarakat Tanah Ain ya, Tanah Ain gitu ya. Kemudian selain dari memberikan sesajen juga masyarakat setempat itu banyak membangun barak gitu ya. Nanti kalau ada gempa langsung berlarian menuju ke tempat luas, kemudian masuk ke barak-barak penampungan gitu ya. Kemudian untuk masyarakat Bali juga punya kearifan nih ya. Di masyarakat Bali itu sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan gempa gitu ya. Maka orang Bali itu biasanya melakukan mitigasi dengan masuk ke kolong tempat tidur, atau kolong meja, saling berangkulan satu sama lain gitu ya. Itu salah satu mitigasi gempa yang dilakukan oleh masyarakat Bali gitu.
Jadi kita bisa jawab ya, kalau mendirikan bangunan dari bahan lentur tadi apa? Badui, itu ya, jadi jawabannya A ya. Kalau penanda hewan tupai itu Mentawai, membangun barak-barak, nah itu dari Tanah Ai tadi ya. Masuk kolong-kolong meja itu Bali gitu ya. Bangunan kokoh beton itu ya itu kalau itu ya kearifan bukan lokal ya, itu kearifan masyarakat kota gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua itu mendapatkan pencerahan setelah mempelajari materi-materi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang menghendaki untuk ebook generasi 3, silahkan teman-teman pesan di chat WA yang ada di kolom deskripsi ya, sudah saya cantumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.